Apakah Anda sedang mencari komoditi untuk budidaya? Bagaimana dengan budidaya tanaman pinang? Nama pinang tentu sudah tidak asing bagi Anda, bukan? Tanaman ini merupakan tanaman yang mudah dijumpai dan buahnya kerap dikonsumsi karena mengandung banyak manfaat bagi kesehatan. Meski tanaman pinang bukan komoditi utama di Indonesia, namun pinang sendiri cukup populer sebagai komoditi ekspor di beberapa negara. Apalagi pada masa pandemi, komoditi pinang mengalami peningkatan pesat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Namun, tingginya permintaan akan pinang belum sebanding dengan produksi pinang yang dihasilkan. Belum banyak petani yang membudidayakan pohon pinang, padahal tanaman pinang mempunyai peluang besar dan cara menanam pinang pun cukup mudah. Pinang banyak diminati oleh beberapa negara seperti India, Iran, Afghanistan, Myanmar, China, dan Bangladesh. Hal ini dikarenakan pinang dapat digunakan sebagai bahan konstruksi, obat, kosmetik, bahkan kerajinan. Seperti dilansir dalam pertanian.go.id, komoditas pinang menyumbang sekitar 16,7% dari total komoditas ekspor. Sedangkan pada pasar lokal, pinang sering digunakan untuk bahan menyirih atau diolah menjadi bahan konsumsi yang bermanfaat bagi tubuh. Harga pinang di pasaran cukup bervariatif. Anda bisa menjual dengan harga sekitar 30.000 per kilogram untuk pinang kering dan bulat. Jika Anda menanam pinang pada lahan 1 hektar, Anda setidaknya menanam sekitar 1.000 pohon pinang. Dalam jumlah tersebut, Anda dapat menghasilkan panen sekitar 25.000 ton buah basah untuk 1 kali panen. Untuk menghasilkan produksi pinang yang tinggi, Anda perlu memperhatikan tahapan dan cara agar pinang cepat berbuah dengan seksama. Langkah dasar dalam budidaya pinang adalah melakukan penyemaian terhadap bibit pinang. Cara menyemai bibit pinang diawali dengan pemilihan benih yang bermutu yang berasal dari induk terpilih. Anda bisa menggunakan indukan dari pohon pinang yang berumur lebih dari 10 tahun dan stabil berproduksi. Untuk penyemaian bibit pinang, pastikan juga bahwa tanaman mempunyai daya tumbuh kecambah yang tinggi, sekitar 90 hingga 95% dari total bibit yang akan disemai. Untuk cara pembibitan pinang, siapkan polybag dengan tinggi sekitar 15 cm, lalu lubangi bagian bawah polybag dan isi dengan tanah hingga mencapai 2/3 bagian. Tanam bibit pohon pinang pada polybag, lalu rawat bibit pinang hingga tanaman pinang siap dipindah pada lahan tanam sampai berumur 5 bulan. Pastikan pula untuk melakukan penyiraman secara rutin. Saat bibit pinang sudah siap untuk dipindah, maka baiknya Anda sudah mempersiapkan lahan tanam. Pastikan lahan yang akan Anda gunakan adalah lahan semak belukar, lahan tidur, atau lahan perkarangan. Bersihkan lahan yang akan ditanami pinang, pastikan tidak ada gulma dan hal-hal yang mungkin mengganggu proses perkembangan tanaman pinang. Jarak tanam pinang untuk lahan 1 hektar sekitar 2,7 meter kali 2,7 meter. Buat pemancangan tiang ajir untuk memudahkan Anda dalam menentukan letak lubang tanam dengan jarak teratur. Buat lubang tanam, isi lubang tanam dengan tanah lapisan atas yang telah dicampur dengan kompos atau pupuk kandang sebanyak 1 kg. Lakukan pengolahan tanah setidaknya 7 hari sebelum proses tanam. Untuk cara menanam pinangnya sendiri, buka polybag pembungkus bibit pinang dan masukkan pada lubang tanam yang telah diisi media tanam. Pastikan posisi tegak dan tidak mudah tumbang. Setelahnya, tutup lubang dan padatkan tanah. Perhatikan juga jarak menanam pinang. Pinang yang ditanam terlalu rapat akan mudah patah dan kurang maksimal hasil buahnya. Setelah ditanam, jangan lupa siram dengan air secukupnya. Setelah selesai menanam pohon pinang, Anda harus melakukan perawatan pohon pinang secara rutin.
Perawatan yang baik akan menghasilkan panen yang baik pula. Cara merawat pinang tidak terlalu sulit, yang terpenting adalah kekonsistenan Anda dalam budidaya. Tahapnya yaitu penyulaman tanaman dilakukan untuk mengganti tanaman yang mati atau rusak. Namun, pastikan bahwa bibit cadangan sudah memenuhi syarat untuk tanam. Untuk pemupukan tanaman pinang dapat dilakukan melalui 3 tahap. Pupuk 1 dilakukan ketika pinang berumur 0 sampai 1 tahun setelah tanam. Pupuk 2 dilakukan ketika tanaman pinang berusia 1 hingga 3 tahun setelah tanam. Dan pemupukan ketiga dilakukan ketika usia tanaman di atas 3 tahun. Untuk penyiangan gulma sendiri dapat dilakukan minimal 4 kali dalam setahun. Sebaiknya meminimalisir penggunaan senyawa kimia untuk memberantas hama dan penyakit pada tanaman pinang. Tanaman pinang biasanya lebih peka terhadap kekeringan. Tanaman pinang setidaknya perlu diairi sekitar 4 hingga 7 hari sekali atau sesuaikan dengan kondisi tanah dan iklim di lingkungan Anda. Selanjutnya, untuk panen pinang dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu panen buah matang penuh dan panen buah matang muda. Untuk panen buah matang penuh, buah siap panen biasanya mempunyai warna kulit kuning, kehijauan, atau oranye. Anda dapat melakukan panen secara bergilir dan bertahap. Produksi pinang dalam lahan 1 hektar sekitar 400 hingga 450 kg biji pinang kering. Panen buah muda biasanya diperuntukkan untuk konsumsi atau menyirih. Panen buah muda dilakukan pada saat buah pinang berwarna hijau tua. Umur buah untuk panen biasanya sekitar 7 hingga 8 bulan. Buah panen muda dapat disimpan dalam jangka waktu lama, namun sebelumnya Anda harus merebusnya sampai keras, lalu dijemur dan simpan pada wadah yang kering. Tak hanya Indonesia, buah pinang kini banyak ditanam di negara-negara Asia lain, seperti Malaysia, Thailand, dan Myanmar. Dikutip dari kompas.com, Provinsi Jambi baru saja memenuhi kebutuhan pinang di Arab Saudi sebesar 18 ton. Total luas perkebunan pinang di Jambi mencapai 22.000 hektar. Lalu, dengan adanya ekspor 18 ton dengan nominal sekitar 3.000 US dollar per ton, akan memacu para petani untuk memperluas perkebunan. Sebenarnya, kebutuhan Arab Saudi terhadap pinang sebanyak 25 ton per bulan. Namun, Provinsi Jambi baru dapat memenuhi 18 ton per bulannya. Dari hasil tersebut, setiap petani bisa menghasilkan 84 juta per bulan dalam setiap 1 hektar. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, ekspor pinang Indonesia kurang lebih 200.000 ton dengan nilai 5,2 triliun. Dari total nilai ekspor tersebut, ekspor pinang Jambi pada tahun 2021 sebanyak 73.000 ton dengan nilai mencapai 2,39 triliun. Selama tahun 2021 hingga 2022, Kementerian Pertanian juga mencatat 60 perusahaan pengekspor pinang melalui Jambi. Selain di Jambi, lahan pinang ada di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Menurut Direktur Jenderal Perkebunan Kementan, selama ini ekspor pinang kerap ditolak negara importir karena terpapar aflatoksin. Aflatoksin adalah racun yang dapat timbul dari cendawan A. flavus akibat kelembaban tinggi pada pengolahan dan penyajian bahan pangan. Kondisi itu terjadi akibat pengelolaan pasca panen yang belum baik. Buah pinang yang telah dibelah biasanya tidak langsung dijemur oleh petani. Penyimpanan dalam kondisi tidak kering membuat aflatoksin memapar biji pinang. Untuk itu, pemerintah dan petani terus memperbaiki kualitas olahan pinang agar sesuai standar. Dan teknologi pengeringan pun terus didorong agar lebih baik.